Kalau satu masjid itu bisa punya 100 tenaga kerja. Betul, itu pasti luar biasa sih itu. Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Terus yang kedua, kalau di Indonesia ini ada 1 juta masjid, berarti berapa lapangan pekerjaan yang terbuka? Oh, dikalikan aja tuh. Artinya, ketika pemerintah mencanangkan 19 juta lapangan pekerjaan, itu bisa selesai diselesaikan itu di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Nah, alhamdulillah ya. Ini agak berbeda nih kali ini, teman. Iya. Ini agak dadakan juga nih. Kita mau ngobrol sama Bang Imam. Cak Imam Mutakin. Nanti boleh perkenalkan diri juga. Jadi beliau ini adalah pegiat, boleh dibilang pegiat masjid. Pegiat apa masjid? Pegiat dakwah masjid. Baik. Kita mulai dulu aja ya. Ini perkenalkan dulu Bang Imam, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Mutakin, CEO Masjid Aqsa Indonesia. Ya, udah itu aja. Ya. Ya, untuk diketahui ya, Bang Imam nih dulu orang Jambi. Orang Jambi. Orang Jambi, kuliahnya juga di Jambi, di Unja. Pertanian. Nah, sempat ketemu nih kami nih. Di kampus. Sering loh ya. Tapi nggak sempat ngobrol-ngobrol ya, cuma saya ngeliat-lihatan lah gitu. Betul. Ini boleh tahu nggak, Bang Imam dulu kuliah di? Saya dulu kuliah di Diploma 3 Agribisnis Pertanian. Agribisnis Pertanian. Kemudian setelah itu tamat kemana? Setelah tamat, alhamdulillah saya gabung di lembaga keuangan. Saya kerja di Bank Danamon di Provinsi Jambi. Oh, di Jambi masih. Lanjut ke Bank BTPN. Ya. Di Bank BTPN itu saya hijrah dari Jambi ditempatkan di Indonesia Timur. Jauh. Jadi sempat handle wilayah Kalimantan, Papua dan Maluku. Masya Allah, luas juga tuh. Alhamdulillah. Nah, terus setelah dari perbankan kok ke ini? Ke masjid. Nah, pertanian pula ya. Pertanian pula. Gimana cerita tuh? Jadi dulu tahun 2012 saya penempatan di Papua. Di Papua itu saya banyak lihat tentang gimana ya, gimana orang Islam yang tinggal di daerah minoritas. Betul. Nah, di situ kita struggle untuk beribadah dan lain sebagainya, dan alhamdulillah masyarakat Papua baik-baik. Jadi mereka menghargai perbedaan, terus kita bisa beribadah juga dengan baik. Hanya suasananya berbeda ketika kita berada di Jambi. Oh, Jambi mayoritas. Oke. Dari situ kemudian saya dimutasi handle wilayah Kalimantan Barat hingga sekitar tahun 2013, hingga akhirnya tahun 2017 memutuskan pensiun dini. Pensiun ini, oke. Ketika pensiun dini, saya bisnis di bidang jasa. Oh, sempat bisnis? Sempat bisnis sama pasangan untuk rental perlengkapan bayi. Oh iya, oke. Kemudian di tahun 2018 saya gabung di Masjid Kapal Munzalan. Artinya waktu buka bisnis itu sudah di Kalimantan? Udah ada di Pontianak. Oh, udah di Pontianak, oke. Kemudian akhirnya gabung ke Masjid Kapal Munzalan. Nah, di Masjid Kapal Munzalan itu pada saat itu saya ditawari untuk pegang jabatan di Baitul Mal. Baitul Malnya. Awalnya saya bingung Baitul Mal itu apa. Iya. Nah, ketika sudah masuk di dalamnya, ternyata di situ ada pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, ada program sosial dan lain sebagainya. Lebih luas jadi, ternyata. Secara prinsip pola kerjanya mirip seperti di bank dulu. Ya kan, sama-sama ngumpulin dana dari masyarakat lalu mendistribusikannya. Hanya di sini saya baru tahu ternyata Baitul Mal itu adalah bagian dari solusi masyarakat kita hari ini. Oke. Nanti kita cerita juga nih, ada buku beliau nih, Rumah Harta. Jadi waktu itu saya urus Baitul Mal secara izin. Pada saat itu masih unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat dulu. Izinnya dari Basnas Provinsi. Tahun 2022 kemarin alhamdulillah sudah jadi lembaga amil zakat nasional. Masya Allah. Jadi dari skalanya satu kabupaten, jadi dari satu masjid bahkan akhirnya jadi skalanya nasional. Jadi itu yang BMI itu? BMI. Baitul Mal Munzalan Indonesia. Jadi sampai 33 cabang. 33 cabang, maksudnya walaupun pusat di Pontianak, jadi seluruh kita buka cabang seluruh Indonesia. Jadi ada di Aceh, ada di Jambi, ada di Batam, ada di Lampung, Bangka Belitung, itu di Pulau Sumatera ada di situ. Baik, terakhir
terkumpul sempat berapa banyak itu? Saya pernah dengar cerita nih sampai berapa ribuan ton nggak salah ya, Ya, beras. jadi program andalannya itu gerakan infak beras. Guru saya di sana Kiai Haji Lukmanul Hakim, Lukman Hakim, semoga iya. beliau senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Amin. Orang yang banyak mengajarkan saya tentang dakwah kemasjidan. Ketika kita jadi Lasnas, goalnya itu pada saat itu sesuai undang-undang minimal bisa mengumpulkan 50 miliar per tahun. Masya Allah. Minimal. Minimal. Oke. Dan atas izin Allah di tahun 2021 itu terkumpul lebih kurang 116 miliar. Lebih. Masya Allah. Tahun 2022 120 miliar. Masya Allah. 2022. 2022. Nah, dari situ karena secara pencapaian sudah beres, ya kita kan anak rantau kan suka dengan tantangan. Oh gitu. Nah, tantangan selanjutnya tantangan baru. yang saya lihat adalah bagaimana orang yang sudah rutin membayar zakat, gimana sih kualitas hidupnya? Oke. Bagaimana kualitas bisnisnya? Betul. Apakah bisa berkelanjutan dan lain sebagainya? Iya, iya. Nah, ternyata ya banyak peristiwa saya temui di lapangan. Nah, banyak keajaiban. Nah, peristiwa-peristiwa ajaib tadi saya tulis di buku Rumah Harta. Nah, Kenapa? Karena ternyata kalau kita mau mengentaskan kemiskinan, ya kita sebagai seorang muslim harus paham tentang kewajiban menunaikan zakat. siap. Kalau kita ingin buka lapangan pekerjaan, kita sebagai seorang muslim ternyata dengan bayar zakat di masjid, Ya. itu kita bisa punya tim pada saat itu sampai 383 orang. Banyak ya. Nah, Udah kayak itu perusahaan ya. Udah seperti perusahaan. Oke. Nah, dengan kita paham tentang syariat zakat ini, kita tahu bahwasanya perkembangan ekonomi umat itu bisa dilaksanakan dari masjid. Siap. Saya yang Allah takdirkan punya experience, yang memacu diri untuk menceritakan ini ke banyak tempat. Nah, yang saya lakukan pertama kali adalah nulis buku ini. Nulis bukunya. Nah, bukunya Rumah Harta. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa baca, bisa ketemu juga, bisa sharing-sharing. Yang kedua yang saya lakukan adalah mundur dari posisi direktur. Karena kalau masih di posisi itu kan sibuk sama rutinitas. Betul. Banyak standby mungkin ya. Nah, ketika kita mundur, alhamdulillah kita bisa jadi konsultan sekolah, masjid dan yayasan. Nah, itu juga kemarin ke Jambi ini dalam rangka itu. Ya, Membantu dalam rangka- Ayah Udah. Dalam rangka mensupport dakwah Masjid Ka'bah Mahabatullah. Masya Allah. Jadi ya ternyata teman-teman sekalian, masjid itu betul-betul jadi solusi umat ketika kita kelolanya bukan di waktu sisa tapi sepenuh waktu. Justru sepenuh prioritas. hati. Justru prioritas. Jadi yang lain tuh sampingan. Sampingan. Sekarang Bang bayangin ya. Iya. Kalau satu masjid itu bisa punya 100 tenaga kerja. Betul, itu pasti luar biasa sih itu. Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Terus yang kedua, kalau di Indonesia ini ada 1 juta masjid, berarti berapa lapangan pekerjaan yang terbuka? Oh, dikalikan aja tuh. Ya, Luar biasa bisa jutaan. bisa jutaan kan? Artinya ketika pemerintah mencanangkan 19 juta lapangan pekerjaan, Bisa selesai diselesaikan tuh. di masjid. Nggak usah jauh-jauh ya. Nggak usah jauh-jauh. Iya. Dengan cara apa? Ya kita belajar tentang dunia zakat, infak, sedekah, wakaf. Makin banyak orang paham, makin banyak yang mensiarkan, makin banyak yang tahu, makin banyak terbuka lapangan pekerjaan, makin banyak aktivitas sosial bisa dilakukan, makin banyak orang yang sakit tak bisa bayar untuk biaya pengobatan bisa dibantu, makin banyak anak-anak yang punya intelektualitas yang baik, butuh sekolah tapi tidak ada biaya, bisa diselesaikan juga dari situ. Dari masjid ya. Nah, makin banyak praktisi-praktisi di dunia kesehatan Tibun Nabawi bisa mengabdikan dirinya juga di situ. Betul. Ini mohon maaf nih. Artinya kan kalau saya baca tuh profilnya tuh CEO. Masjid Asa. Ya. Jadi masjid itu diibaratkan sebuah perusahaan. Pengelolaannya secara profesional. Itu boleh ceritakan sedikit. Ya kalau saya pakai istilah ketua DKM, maka masyarakat akan melihat Dewan Kemakmuran Masjid pada umumnya. Betul. Kenapa kita ngangkat namanya CEO? Karena saya pengen mengajak semua teman-teman bahwasanya ngurus masjid itu tuh Harus profesional. Oke. Harus sadar, harus taat akad, taat zakat. Nah, jadi kita tidak bisa ngajak orang kalau kita belum menunaikan. Siap. Artinya ini maksudnya tadi kalau ada 100 yang timnya, mereka tuh mohon maaf dikasih ada kompensasi ya? Ada. Oh, ini. Contoh ya. Contoh.
Kalau kita ngurus Baitul Mal, ada yang namanya hak amil. Hamil, oke. Hak amil itu sudah dinaungi dengan undang-undang juga. Undang-undang nomor 23 kalau nggak salah, tahun 2011. Ada di sini nanti deh. Nah, Disebutin. sepertinya ada. Ya, oke. Jadi kalau untuk orang yang bayar zakat, amil zakat itu berhak 12,5%. 12,5%. Oke. Ya. Kalau orang menunaikannya dalam bentuk infak, maksimal bisa sampai 20%. Oh, gitu. Oke. Pakainya buat apa? Bisa untuk operasional, bisa Gaji untuk lah situ ujroh, salah satunya ujroh juga. bisa untuk transport, bisa untuk biaya dakwah dan lain-lain. Nah, ini baru bercerita amil zakat. Ambil zakat. Oke. Yang kedua, ketika kita mau bikin distribusi program, Distribusi program, oke. berbagi 1.000 sembako. Misal gitu untuk masyarakat di Untuk sekitar masyarakat masjid. luas. Oke. Nah, 1.000 sembako. Kalau satu sembako nilai paketnya 200.000, berapa duitnya? 200.000 kali 1.000, 200 juta. 200 juta. Nah, oke. 200 juta itu kan dibelanjakan. Bayangkan kalau sebuah masjid dia punya minimarket yang setiap bulan ada transaksi rutin 200 juta. Oh iya. Bisa buka lapangan pekerjaan nggak? Iya, betul. Bisa. Betul. Itu baru dari program masjidnya, belum dari program-program yang lain, belum dari masyarakat dan jamaah yang belanja di situ. Betul. Jadi dari kebutuhan masyarakat sekitarnya udah selesai tuh. Ya, insya Allah. Masalah untuk operasional dan lain-lain. Artinya kan bisa Oke. buka lapangan pekerjaan untuk 10 sampai 15 orang. Betul. Nah, amil zakat ya sudah dapat, dari kemakmuran masjid, unit usaha milik masjid juga sudah dapat. Iya. Nah, belum lagi ketika ada orang yang wakafnya diproduktifkan, Iya. otomatis buka lapangan pekerjaan baru. Betul. Itu boleh lagi dibuka usaha yang bermanfaat dan Ya. berdampak ya. Betul. Terus kita. Nah, dan hebatnya semua keuntungan usaha itu tidak dimiliki oleh perorangan, tapi punya masjid. Balik lagi kemana? Balik lagi buat jamaah juga. Iya. Jadi kita nggak usah muluk-muluk. Satu masjid bisa memberdayakan 100 orang, itu sudah luar biasa. Udah luar biasa. Udah luar biasa. Ya mudah-mudahan di Jambi nanti Amin. ada masjid-masjid percontohan seperti itu. Salah satunya Mahabbatullah. Mahabbatullah. Betul. Masjid betul. yang ditopang oleh lembaga pendidikan juga kan. Tuh ada madrasah, Ada madrasah, ada minimarketnya juga. ada situ. minimarket, ada unit toko, usaha. busana muslim. Tuh. Dan Ya, ternyata ada. masjid yang disupport oleh pengusaha di bidang lembaga pendidikan dan lain sebagainya, bisnisnya dijaga sama Allah. Masya Allah, makin berkembang malah. Makin berkembang. Nggak habis-habis kan, Nggak aneh. habis-habis. Jadi saya pernah nanya untuk kegiatan makan Jumat di Masjid Nah itu kan tiap Jumat tuh makan Setiap 300 porsi. rutin, kan? Iya. Itu uangnya nggak sedikit. Iya betul. Nah, dan ternyata ya setiap Jumat tetap berjalan. Tetap berjalan. Nah, begitu juga ketika di Masjid Asa Indonesia. Ah, Nah, itu baru jalan lebih kurang 6 bulan ya. 6 bulan. Itu goalnya saya sebenarnya itu tadi, menciptakan traffic masjid. Yang kedua buka lapangan pekerjaan Betul, untuk warga sekitar. betul. Yang ketiga ya semoga bisa jadi solusi untuk masyarakat sekitar. Masya Allah. Dan di Kota Bekasi itu banyak ulama, banyak juga permasalahan di masyarakat, banyak juga aktivis-aktivis dakwah yang rata-rata masih bergeraknya lewat ruko, lewat base camp, lewat kantor. Nah, ketika kita punya masjid, semuanya ngumpul di situ. Masya Allah. Itu Mudah-mudahan dahsyatnya ya. masjid. Yuk, Yuk. orang Jambi. Nih, Ini tantangan untuk kita semua ya. Bismillah. Ngomong-ngomong kan Masjid Asa ini kan di Bekasi. Ya, Tinggalnya di tinggal di Jogja. Nah ini menarik nih. Kenapa tinggal di Jogja? Terus kerjanya kan di Bekasi itu gimana sehari-hari tuh? Kalau saya agendanya 2 minggu dalam 1 bulan itu memang jadwalnya dakwah. 2 minggu dalam 1 bulan. Ya, 2 minggu lagi di Yogyakarta itu saya mengelola sebuah lembaga pendidikan dan itu profesional. Boleh tahu apa? Namanya Alifa Muslim Montessori. Ada di buku. Ada di buku juga. Nih di bagian belakang. Di sini saya ceritakan. Ini Iya. aktivitas profesional. Jadi jangan sampai Bang Imam nih hidupnya makan uang masjid. Enggak. Saya juga kerja di bidang profesional. Nah, ini kegiatan di Masjid Asa. Nah ada di itu. buku. Nah, artinya apa ya? Orang yang sudah dakwah di masjid dia juga harus tahu kalau dia sudah profesional dalam mengelola masjidnya, dia juga akan profesional dalam kehidupannya. Bahkan malah yang berat tuh ngelola masjid. Ya. Karena ini juga berhubungan langsung dengan masyarakat. Bahkan banyak inilah ya, mohon maaf. Kemarin ada cerita masjid di beberapa masjid itu cerita banyak dari masyarakat tuh ada yang negatif,
Tapi ada juga banyak juga yang positif. Cuman yang negatif ini yang berat kadang ngadapinnya. Jadi ada tips nggak untuk pengurus masjid lah khususnya, gimana ngadapin itu? Ya, orang yang ngurus masjid hari ini pilihan kita bukan hanya ngurus masjid ya. Iya. Seorang muslim tuh pilihannya dua aja. Satu, dia jadi muzaki, orang yang wajib menunaikan zakat. Iya. Yang kedua jadi mustahik. Nah, pilih mana tuh? Mustahik itu orang yang Iya. berhak menerima zakat. Nah, jadi silakan pilih. Kalau abang pilihnya yang mana? Pilih yang muzaki lah. Muzaki, ya kan? Kok Artinya- mikirnya lama ya? Iya. Kenapa jadi muzaki? Karena di situ kita dapat kebahagiaan dari memberi. Yang kedua, kita bisa menunaikan rukun Islam, yaitu menunaikan zakat setiap bulan. Nah, dan yang ketiga yang harus dipahami, orang yang Allah pilih wajib bayar zakat mal. Berarti dia dipilih sama Allah, punya harta yang berlebih, Iya. punya hidup yang cukup, nah, dan diuji dengan hartanya. Iya. Ketika dia gunakan hartanya itu di jalan Allah, sesuai dengan syariat Islam, ya insya Allah hidupnya dijaga sama Allah. Masya Allah. Jadi kita Muslim memang sebaiknya niatnya harus menjadi muzaki. Iya. Iya, Kalau hari ini ditakdirkan Iya, jadi mustahik, mustahik, dulu nggak apa-apa. terus gimana? Ya jadilah mustahik yang ibadahnya baik. Nah, oke. Karena tugas mustahik adalah apa? Mendoakan para muzaki. Nah, itu. Nah, jadi jangan sampai kita jadi muzaki nggak bayar zakat, jadi mustahik juga nggak mau doain orang lain. Nah, itu yang nggak boleh. Kurang semua. Nah, Baik, jadi baik, harus baik. tepat. Nah, lalu poin selanjutnya, ketika kita sudah dakwah di masjid, kita harus menentukan titik cukup. Maksudnya gimana tuh? Menentukan titik cukup itu kita misalkan saya butuh kendaraan karena saya punya Iya. 4 anak. Iya. Yang saya lihat dari sebuah kendaraan adalah mobil yang bisa jalan, yang bisa bikin dan bawa keluarga saya jalan-jalan. Betul. Tidak lagi berbicara harus merek ini, harganya sekian, biar bisa, mohon maaf ya, pamer dan lain sebagainya. Lebih ke fungsi. Lebih kepada fungsi, bukan lagi kepada gengsi. Nah, itu yang berat tuh. Nah, kita punya rumah. Ya, saya cuma butuh rumah yang bisa untuk menaungi saya sekeluarga. Ketika saya pernah ditakdirkan Allah punya rumah lebih dari satu, yang saya lakukan di rumah saya wakafkan manfaatnya jadi rumah Quran. Masya Allah. Daripada kosong, daripada nggak digunakan tiba-tiba rusak, Iya, iya, iya. diberdayakan. Betul. Titik cukup tadi ya. Titik cukup. Saya juga pernah dengar dari Mas Jai kalau salah ya, Mas Jai Setiabudi. Jadi titik cukup itulah yang menentukan. Nah, kalau kita titiknya gengsi tadi ya, inginnya ikut yang lain, itu tidak pernah cukup-cukup. Nah, jadi kalau sudah terpenuhi fungsinya sesuai kebutuhannya, sebenarnya kita bisa untuk yang lain lagi gitu ya. Betul. Baik. Bang Imam, ini kan ini sudah mau berangkat beliau, ini mau boarding. Apalah pesan-pesan lagi untuk anak-anak muda khususnya, juga untuk masyarakat secara umum, khususnya terkait ini bukunya nih, Rumah Harta. Baik, pesan saya untuk anak-anak muda, jangan pusing cari kerja. Nah, Karena kita bisa ciptakan lapangan pekerjaan di masjid-masjid yang ada di dekat rumah kita. Kita bisa jadi amil zakat, kita bisa jadi takmir masjid, kita bisa jadi orang yang menggerakkan usaha milik masjid dan lain sebagainya. Yang harus kita lakukan adalah pahami bagaimana sejarah Islam menceritakan kehebatan masjid itu, dan pahami bagaimana peranan dari zakat bisa memberdayakan ekonomi umat. Baitul Insya Allah Mal tadi itu diceritakan di buku Rumah Harta. Nah, ini bisa didapat di mana nih, Bang? Untuk mendapatkan buku Rumah Harta nanti bisa menghubungi langsung di admin Masjid Asa Indonesia. Masjid Asa. Ya, karena sejatinya saya cetak buku ini tidak mau atas nama pribadi, tapi ini bagian dari dakwahnya Masjid Asa Indonesia. Artinya penjual pun diinfakkan sebagian? Ya, intinya bukunya bisa dicetak, ada profit balik lagi ke masjid. Ini luar biasa, jadi mudah-mudahan jadi amal jariah ya untuk Bang Imam, sekeluarga juga, dan untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari pesan-pesan Bang Imam tadi. Terima kasih Bang Imam, sebelumnya kami ucapkan selamat. Ini ya, mudah-mudahan selamat dan lancar dalam perjalanan. Ini langsung ke Jogja atau? Langsung ke Jogja. Langsung ke Jogja. Baik, ini anak Jambi yang sudah menasional ya, insya Allah. Kita doakan sehat selalu, Bang Imam. Semoga lancar dalam perjalanan dan semoga berkah. Itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.